Halo Sobat Dukcapil, aku Emily, jumpa lagi di Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Nah, hari ini aku sudah ditemenin sama seseorang yang sudah didatangkan jauh-jauh dari kantor sebelah. Di sini aku ditemenin sama Mas Guntur yang expert di bidangnya. Halo Mas Guntur. Halo Sobat Dukcapil, kembali lagi sama saya Guntur di Mata Swarga Loka. Nah, Mas Guntur gimana nih kabarnya hari ini untuk mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil? Hari ini aku merasa sehat dan penuh semangat. Nah, karena hari ini akan membantu para Sobat Adminduk untuk permasalahannya selama ini. Kalau Emily gimana kabarnya? Sama banget. Aku juga hari ini sehat dan juga semangat ya untuk membantu Sobat Dukcapil mendapatkan jawabannya nih. Nah, aku juga berharap Sobat Dukcapil ada dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia dimanapun kalian berada. Nah, Sobat Dukcapil, selama 15 menit ke depan, aku dan Mas Guntur akan membantu kalian untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian kirimkan dan sudah dikumpulkan oleh tim kami dari DM Disdukcapil maupun Swarga Loka nih. Betul banget Emily, kita berdua siap membantu Sobat Adminduk untuk permasalahannya Bener yang banget. Yang selama ini sudah mereka bingung-bingungkan ya Mas ya. Iya, yang selama ini sudah dibingungkan. Nah bener, nah tanpa berlama-lama lagi nih Sobat Dukcapil, yuk langsung kita mulai aja dengan pertanyaan yang pertama. Nah pertanyaan yang pertama ada dari @Sufi Hamzah ya. Jadi pertanyaan itu adalah, permisi Kak, mau bertanya kalau mau mengurus surat kehilangan akta butuh apa aja ya Kak? Makasih. Oh ya, untuk jawabannya dari @Sufi Hamzah, untuk mengurus surat kehilangan akte butuh apa aja ya. Jadi untuk yang pertama dilihat dulu aktenya itu keluaran mana gitu. Kalau keluaran Surabaya itu bisa langsung diurus lewat website kita Klampit Surabaya, terus pilih menu kutipan kedua akte gitu. Tapi harus dicek dulu keabsahannya itu tercatat atau tidak gitu. Untuk misalnya yang aktenya keluar dari kota Surabaya tapi dia sudah jadi warga Surabaya, itu bisa diuruskan di sini. Cuman tetap sama prosedurnya, harus dicek dulu apakah akte tersebut tercatat atau tidak di Dukcapil sebelumnya. Jika akte tersebut tercatat, jadi kita bisa membuatkan kutipan kedua. Jadi kalau tidak tercatat, itu bisa membuat akte kelahiran yang baru di Dukcapil Surabaya. Seperti itu. Oh berarti untuk yang memang asli Surabaya dari lahir tuh mereka bisa mengurusnya di Klampit New Generation ya Mas? Bisa ya? langsung dari Klampit New Generation gitu. Nah yang misalnya dia tuh dulunya bukan lahir di Surabaya tapi sekarang udah jadi warga Surabaya nih Mas, mereka juga bisa juga dari Klampit New Generation itu? Bisa dari Klampit New Generation, cuman dia harus dicek dulu aktenya itu, keabsahannya, dia tercatat atau enggak. Jadi dia prosedurnya pertama harus membuat keabsahan dulu gitu. Keabsahannya itu nanti munculnya dia itu dapat surat, nanti dikirimkan ke Dukcapil kota asal sesuai dengan tempat dia lahir. Akte itu dikeluarkan gitu. Nanti di sana baru kita dapat surat balasan akte tersebut tercatat atau enggak. Kalau misalnya tercatat, itu baru kita bikinkan kutipan kedua. Lewat Klampit itu ada menunya kutipan kedua akte. Nah, kalau misalnya tidak tercatat, baru kita bikinkan akte kelahiran yang baru gitu. Pengajuannya sama lewat Klampit gitu. Baik, nah semoga untuk username @Sufi Hamzah bisa membantu ya jawabannya tadi. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari @chane1010. Pertanyaan itu adalah, kalau mau mengurus IKD syaratnya apa aja dan letaknya di sebelah mana ya Mas? Terima kasih. Oke, kalau yang untuk @chane1010 untuk permasalahan IKD syaratnya itu mudah sebenarnya. Tinggal bawa KTP fisik. Kalau ada, kalau enggak ada yang bawa KK aja. Datang ke kelurahan, nunjukin KK atau KTP, bilang aja sama pihak petugas kelurahan, saya mau pengajuan IKD gitu. Nanti dibantu sama pihak kelurahan untuk pengajuan IKD-nya. Seperti itu. Sama ini pertanyaan letaknya di sebelah mana ini? Letak yang mana? Mungkin boleh dijabarin aja Mas, di mana aja bisa ngurus nih Oh, aktivasi kalau IKD-nya. aktivasi IKD, kalau warga Surabaya itu ngurusnya itu di kelurahan bisa. Kalau luar kota
itu ngurusnya di kecamatan. Dan juga kita ada setiap minggu kalau enggak salah itu ada IKD keliling kalau enggak salah itu yang ada di Taman Bungkul. Iya, Taman Bungkul. Setiap CFD gitu. Itu di setiap jam 6 sampai 9 pagi ya, Iya, Mas, jam 6 sampai 9 pagi. Baik, nah untuk kakak Chania 1010 semoga jawaban tadi itu bisa menjawab pertanyaan kakak ya. Nah untuk pertanyaan ketiga itu ada dari @ayibmu. Pertanyaannya itu mengenai bagaimana cara merubah nomor HP yang sudah terlanjur terregistrasi di akun Klampit. Karena dia ini barusan meregistrasi akun Klampit namun salah isi nomor HP dan tidak bisa verifikasi nomor HP. Nomor HP yang muncul adalah nomor HP yang sudah digunakan di akun lain. Terima kasih. Jadi gini, kalau misalnya terjadi kesalahan ketika pembuatan akun, kalau misalnya kesalahannya bukan kesalahan sih, kalau misalnya untuk lupa password itu bisa langsung di Klampit itu ada reset password. Nah, kalau untuk kesalahan misalnya salah masukkan nick, terus lupa username sama sudah terlanjur masukkan nomor telepon dan ternyata misalnya salah atau lupa, itu bisa langsung datang ke Siola lantai 1 dengan bawa KTP dan harus yang bersangkutan langsung ya. Nanti akan dibantu sama petugas kita untuk diproses untuk usernya gitu. Soalnya kenapa harus yang bersangkutan? Karena akan dilakukan verifikasi wajah dulu. Ini akunnya beneran punyanya pemohon tersebut atau tidak gitu. Berarti Gitu. untuk menghindari adanya salah guna akun. Iya gitu ya, benar, Mas, ya? untuk menghindari salah guna akun atau lebih tepatnya digunakan untuk biro jasa itu nggak boleh. Benar banget. Nah semoga jawaban tadi bisa menjawab ya Kak Ayibmu. Nah untuk pertanyaan keempat itu dari @akusiapamu_67. Nah pertanyaannya adalah mengenai dia itu punya app KTP digital, tapi KTP fisiknya itu hilang. Nah saya mau mencetak ulang KTP saya, tetapi domisili saya bukan di Surabaya, melainkan di Nganjuk. Apa bisa cuma cetak KTP fisik di Gedung Siola? Terima kasih. Jadi untuk sekarang, untuk pertanyaan aku siapamu 67, untuk cetak ulang KTP fisik dari luar kota untuk saat ini masih belum bisa dilakukan. Jadi kita belangko yang kita dapat itu untuk saat ini kita fokuskan untuk warga usia 17 tahun yang baru mau punya KTP gitu. Nanti untuk warga yang luar kota terus KTP-nya hilang, untuk sementara bisa menggunakan yang namanya IKD atau identitas kependudukan digital yang bisa dibantu download sama pihak kecamatan di tempat pemohon tinggal gitu. Seperti itu. Gitu. Nah tadi itu kan dia bukan asli Surabaya nih Mas. Berarti even warga Surabaya asli pun mau cetak ulang KTP yang hilang tuh nggak bisa juga untuk sekarang? Iya, untuk saat ini masih belum bisa. Jadi untuk yang KTP hilang atau rusak bisa pengajuan IKD dulu aja di kelurahan kalau untuk yang warga Surabaya. Nah untuk yang luar kota bisa langsung ke kecamatan gitu. Baik, terima kasih Mas untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kelima, ini dari @another_slice_of_life. Pertanyaannya itu adalah, selamat pagi Min, mohon info, saya akan pindah KTP antar provinsi dari Jatim ke NTT. Kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan, langsung ke MPP Siola atau bagaimana ya Min? Terima kasih. Jadi untuk pengajuan pindah dari KK Another_slice_of_life itu pindah keluar kan namanya. Itu namanya pindah keluar dari Jawa Timur ke NTT. Itu bisa pengajuannya secara online lewat website kita Klampit Surabaya, nanti pilih menu pindah keluar gitu. Nanti berkas yang disediakan itu KK sama KTP gitu. Nanti pengajuannya bisa secara online, tidak perlu harus ke MPP atau kelurahan kalau untuk pindah keluar gitu. Berarti udah simpel ya Mas, melalui Klampit New Generation aja udah ada menu untuk mengurus pindah keluar. Iya benar. Baik, nah semoga jawaban tadi bisa membantu ya Kak @another_slice_of_life. Nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini ada dari @novi_sby. Nah jadi pertanyaannya itu adalah, halo Min, untuk aktivasi IKD apakah bisa secara online? Untuk Mbak Novi, aktivasi IKD itu tidak bisa dilakukan secara online. Jadi harus datang dulu ke kelurahan karena
ada proses yang namanya scan barcode. Nah, scan barcode itu, barcode-nya itu dari aplikasi kementerian yang ada di kelurahan gitu. Jadi harus melakukan scan barcode itu dulu, baru bisa IKD-nya digunakan. Jadi tidak bisa dilakukan secara online gitu. Cuman aplikasinya memang bisa di-download lewat App Store gitu. Berarti sekarang ini kan lagi marak ya Mas mengenai isu-isu bahwa IKD itu dilakukan secara online lah, terus secara telepon dan lain-lain. Berarti itu bukan ya Mas ya? Oh bukan, dari... itu hoax itu. Itu hoax. Hati-hati, jangan pernah menunjukkan NIK atau data kependudukan apapun yang mengatasnamakan Dispenduk Capil Surabaya atau dinas-dinas lain gitu. Hati-hati ya. Berarti bisa jadi yang menawarkan jasa aktivasi IKD melalui telepon itu tuh penipuan ya Mas ya? Bisa jadi seperti itu. Soalnya untuk saat ini kita ndak pernah melakukan aktivasi IKD lewat telepon gitu. Berarti tetap harus secara offline karena harus ada verifikasi wajah dan lain-lain. Iya benar. Baik. Nah itu dia tadi jawaban untuk pertanyaan Kak Novi, dan juga untuk Sobat Dukcapil harus selalu waspada jika menerima telepon dari nomor tidak dikenal dan mengaku sebagai petugas Disdukcapil dan menawarkan jasa untuk aktivasi IKD, apalagi yang harus disuruh foto bersama KTP ya Mas ya, Iya. terus juga meminta uang. Nah itu bisa jadi dan sangat mungkin itu adalah penipuan. Iya gitu. benar. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ini dari ada @jiwanya Kyungso. Oke, jadi pertanyaannya itu adalah, halo, mau tanya. Ini saya sudah menikah dan sudah punya kakak sendiri, tapi saat pengurusan penambahan anggota keluarga untuk BPJS, kok keterangannya belum menikah ya? Mohon bantuannya. Oke. Gini, kalau untuk seperti itu biasanya coba mbaknya, ini Mbak atau Mas ya, coba datang ke kelurahan untuk melakukan check-in warga gitu. Jadi bawa kakaknya yang baru datang ke kelurahan, ajukan untuk check-in warga. Biasanya itu data yang di check-in warganya itu yang belum update. Coba mbaknya lakukan update dulu di situ gitu. Nanti kalau sudah dilakukan check-in warga ternyata masih belum bisa, coba telepon di nomor 021 1500 537. Itu untuk melakukan proses aktivasi gitu. Nanti kalau misalnya tetap tidak bisa, datanya tetap sama, nah itu coba langsung datang ke BPJS-nya gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Guntur untuk jawabannya. Dan untuk Kak Jiwanya Kyungso ini mungkin semoga tadi jawaban yang barusan disampaikan itu bisa membantu pertanyaan yang sudah kakak sampaikan. Nah, pertanyaan tadi ini merupakan pertanyaan terakhir nih yang menjadi tanda bahwa sesi kita pada hari ini akan berakhir. Nah, gimana nih Mas kesannya hari ini sudah membantu menjawab pertanyaan? Senang juga bisa berbagi dan menjawab pertanyaan sobat-sobat Dukcapil ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih sering berinteraksi lagi ya, dan saling membantu ya Emily. Bener banget. Terima kasih banyak ya Mas Guntur atas info yang keren banget hari ini. Sama-sama, Semoga Emily. semoga semua yang nonton juga bisa lebih paham tentang dokumen kependudukan ini. Baik, dan aku juga mau mengucapkan terima kasih nih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Nah, jika sobat masih punya pertanyaan terkait Adminduk, bisa langsung ditanyakan melalui DM Instagram surgaloka.sby, dispendukcapil.sby, dan @takondukcapilsub. Atau bisa juga nih menghubungi nomor call center. Berapa nih Mas nomornya? Nomor call center bisa langsung di 031 99 25 4200. Nah, nanti nomornya ada di bawah sini. Oke, buat Sobat Dukcapil jangan lupa juga di follow akun media sosial kami agar Sobat Dukcapil bisa selalu update tentang informasi terkait Adminduk. Boleh dilihat di sini, di bawah ini, sosial medianya. Oke, sekian dari aku dan Mas Guntur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.